Teori konsumen merupakan fondasi penting dalam ilmu ekonomi yang membahas bagaimana rumah tangga membuat keputusan di pasar output. Setiap individu. Teori konsumen merupakan fondasi penting dalam ilmu ekonomi yang membahas bagaimana rumah tangga membuat keputusan di pasar output. Setiap individu dihadapkan pada pilihan untuk mengalokasikan pendapatan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan mempertimbangkan harga barang, preferensi pribadi, serta keterbatasan sumber daya. Pemahaman tentang perilaku konsumen memungkinkan para ekonom menganalisis pola permintaan dan meramalkan perubahan pasar, sehingga dapat merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan membantu produsen menentukan strategi pemasaran. Studi perilaku konsumen menjadi kunci untuk memahami dinamika pasar secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk membahas berbagai aspek keputusan konsumsi pada bab ini. Dalam teori perilaku konsumen, individu berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Konsumen membeli dan menggunakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh kepuasan maksimal. Barang yang dikonsumsi dapat dikategorikan berdasarkan pengaruhnya terhadap kepuasan, seperti barang normal yang meningkatkan kepuasan seiring dengan peningkatan pendapatan, barang inferior yang cenderung menurun saat pendapatan bertambah, dan barang mewah yang memberikan kepuasan lebih tinggi saat pendapatan meningkat signifikan. Pemahaman tentang jenis barang ini membantu menjelaskan pola konsumsi dan preferensi konsumen dalam berbagai situasi ekonomi, sehingga analisis perilaku konsumsi dapat dilakukan secara lebih mendalam. Konsep utilitas menggambarkan tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Total utilitas adalah keseluruhan kepuasan dari seluruh barang yang dikonsumsi, sementara utilitas marginal menunjukkan tambahan kepuasan dari setiap unit barang tambahan. Hukum utilitas marginal yang menurun menyatakan bahwa semakin banyak suatu barang dikonsumsi, tambahan kepuasan dari setiap unit berikutnya cenderung berkurang. Fenomena ini menjadi penjelasan utama mengapa konsumen membatasi konsumsi meskipun barang tersedia dalam jumlah banyak dan menjadi dasar dalam analisis perilaku konsumsi yang rasional. Teori konsumen didasarkan pada beberapa asumsi mendasar yang memengaruhi cara individu mengambil keputusan ekonomi. Salah satunya adalah konsistensi preferensi, di mana konsumen memilih secara logis dan konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, diasumsikan bahwa konsumen memiliki pengetahuan sempurna mengenai pilihan yang tersedia, harga, dan konsekuensi dari setiap keputusan. Asumsi-asumsi ini mendukung gagasan perilaku rasional, di mana konsumen berusaha memaksimalkan utilitas mereka. Dengan dasar ini, teori konsumen dapat memprediksi pola pembelian dan respons terhadap perubahan pasar secara sistematis, sehingga memperkuat pemahaman tentang keputusan konsumsi sebelum beralih ke pendekatan analisis yang lebih spesifik. Dalam menganalisis perilaku konsumsi, terdapat dua pendekatan utama, yaitu utilitas kardinal dan utilitas ordinal. Pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa kepuasan dapat diukur secara numerik, sehingga konsumen dapat memberikan nilai pasti pada setiap pilihan konsumsi. Sebaliknya, pendekatan ordinal hanya mengurutkan preferensi tanpa memberikan nilai angka. Cukup dengan menunjukkan mana yang lebih disukai. Kurva indiferen dari pendekatan ordinal menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan sama, sedangkan tingkat substitusi marginal menunjukkan jumlah satu barang yang harus dikorbankan untuk memperoleh tambahan satu unit barang lain agar tetap pada tingkat kepuasan yang sama. Kedua pendekatan ini memberikan wawasan berbeda dalam memahami keputusan konsumsi konsumen dan menjadi landasan dalam menentukan pilihan optimal di bawah batasan anggaran. Keterbatasan anggaran membuat konsumen harus menentukan pilihan berdasarkan pendapatan dan harga barang yang tersedia. Dalam situasi ini, konsumen dihadapkan pada berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli, namun tidak semuanya dapat dipilih secara bersamaan. Konsumen akan berusaha mengalokasikan pendapatannya agar memperoleh kepuasan maksimal, dan titik keseimbangan tercapai ketika kombinasi barang yang dipilih memberikan utilitas tertinggi namun tetap berada dalam batas anggaran. Proses ini melibatkan pertimbangan antara manfaat yang diperoleh dan pengorbanan yang harus dilakukan akibat keterbatasan dana,
sehingga konsumen dapat mengoptimalkan pilihan untuk mencapai kepuasan optimal sesuai kondisi ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya, penerapan konsep ini dapat dilihat melalui contoh kasus nyata. Untuk memperjelas penerapan teori perilaku konsumen, mari kita tinjau beberapa contoh kasus. Ketika harga suatu barang turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak karena daya beli meningkat. Sebaliknya, jika harga naik, pembelian biasanya berkurang atau konsumen mencari alternatif lain. Dengan membandingkan manfaat tambahan dari setiap unit barang dengan harga yang harus dibayar, konsumen dapat menentukan titik keseimbangan konsumsi. Latihan soal juga dapat membantu memperkuat pemahaman tentang pengaruh perubahan harga terhadap keputusan konsumsi dan keseimbangan konsumen, sehingga konsep teori perilaku konsumen menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.